Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rukma Saputra dengan NIM 250509098. Jadi di sini kita akan membahas algorithm and flowcards basic. Jadi eh, kita akan membahas mengenai algoritma dan dasar flowcard yang merupakan fondasi utama dalam belajar pemrograman, dan untuk tanpa pemahaman algoritma yang baik kita akan kesulitan dalam membuat program yang efisien dan mudah dipahami. Untuk tujuan pembelajaran pada pertemuan ini ada 3. Yang pertama, menjelaskan apa itu algoritma, menjelaskan apa itu flowchart, dan simbol-simbol dasarnya. Yang ketiga, memahami hubungan antara algoritma dan flowchart dalam pemrograman. Untuk selanjutnya yaitu pengertian algoritma. Pengertian algoritma itu adalah serangkaian langkah-langkah logis dan terstruktur yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah dalam pemrograman. Jadi untuk algoritma itu berfungsi sebagai pedoman sebelum menulis kode. Untuk ciri-ciri algoritma yang baik itu ada 5. Yang pertama, jelas dan tidak ambigu. Yang kedua, memiliki urutan langkah yang teratur. Selanjutnya, memiliki titik awal dan titik akhir, dapat dikerjakan dan oleh manusia maupun komputer. Dan yang terakhir yaitu efisien dan mudah dipahami. Untuk selanjutnya yaitu contoh sederhana algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu adalah cara membuat teh manis. Yang kedua, cara login ke aplikasi, cara menghidupkan komputer. Ini menunjukkan bahwa konsep algoritma sebenarnya sering kita lakukan, hanya saja tidak kita sadari. Selanjutnya kita akan membahas flowchart. Flowchart atau diagram alir yaitu representasi visual dari algoritma menggunakan simbol-simbol standar. Flowchart membantu kita memahami alur logika sebelum menuliskannya menjadi kode program. Untuk fungsi flowchart itu ada 3. Yang pertama, memudahkan membaca alur logika program, membantu mengurangi kesalahan saat menulis kode, dan yang terakhir, mempermudah debugging dan memperbaikan program. Selanjutnya kita akan membahas simbol-simbol dasar flowchart. Simbol-simbol dasar dalam flowchart itu yang pertama oval. Oval, star atau end yaitu untuk mulai dan selesai. Input atau output itu memasukkan dan mengeluarkan data. Proses yaitu untuk proses perhitungan atau aksi. Diamond atau yaitu percabangan atau kondisi. Yang terakhir arrow yaitu arah alur diagram. Untuk selanjutnya kita akan menemui contoh kasus pembahasan. Jadi kita bisa menerapkan algoritma dan flowchart tersebut. Menentukan apakah sebuah angka merupakan bilangan ganjil atau genap. Itu ada 2 penjelasan. Dari awal kan kita membahas algoritma dan flowchart. Nah, untuk yang pertama itu penjelasan algoritma, yaitu yang pertama, program meminta pengguna memasukkan sebuah angka. Yang kedua, angka tersebut dicek apakah habis dibagi 2. Jadi sebelumnya itu dicek apakah angka tersebut habis dibagi 2. Jika hasilnya 0, maka angka tersebut adalah genap, dan jika tidak, maka angka tersebut adalah ganjil. Dan yang keempat, jika tidak, maka yang terakhir itu program menampilkan hasilnya.
Itu untuk penjelasan algoritmanya. Dan untuk selanjutnya menggunakan penjelasan flowchart. Start itu sebagai awal alur, itu start. Input itu untuk mengambil angka dari pengguna. Diamond itu untuk menentukan apakah angka mod 2 sama dengan 0. Proses output menampilkan genap atau ganjil. Dan yang terakhir yaitu end, mengakhiri alur. Walaupun flowchartnya itu tidak digambar secara visual di sini, pembahasan struktur alurnya sudah cukup untuk memahami prosesnya. Baik, itu adalah pembahasan mengenai algoritma dan dasar flowchart. Dua konsep ini akan sangat sering kalian temui di seluruh materi pemrograman, baik untuk C++, Python maupun bahasa lainnya. Terima kasih telah menonton video dari awal sampai akhir. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.